Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Khaidir Babu Salam. Wahai para sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dimanapun anda berada, semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan membahas tentang hukum ziarah kubur menurut kitab Kashful Ghaibiyah bahasa Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan hukum ziarah kubur dan menyatakan dalil yang datang warid dengan tuntutnya. Ketahui olehmu bahawa hukum ziarah kubur itu bermula asal padanya itu sunat bagi laki-laki dan tiada sunat bagi perempuan, melainkan kubur anbiya dan yang umpamanya, dan haram bagi perempuan yang muda-muda itu, dan harus bagi perempuan yang tuha yang tiada ingin bagi laki-laki pada mereka itu. Dan sesungguhnya telah ijma' oleh muslimun atas sunat ziarah kubur itu, seperti barang yang dihikayat akan dia oleh Imam Nawawi. Telah berkata Imam dan telah mewajib akan dia oleh Daud Dhahiri. Telah berkata Nawawi, bermula tempat ijma' atas sunat ziarah kubur itu bagi laki-laki, dan pada perempuan itu khilaf ulama. Bermula qaulun yang adhar pada madhab Syafi'i makruh, pada madhab Syafi'i makruh. Dan telah meriwayat oleh Bukhari daripada Abi Ya'la, berkata ia, telah keluar kami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada jenazah, maka melihat ia akan beberapa perempuan, maka bersabda ia, adakah kamu menanggung akan dia? Maka sahut mereka itu, tiada. Maka sabdanya, adakah kamu menanam akan dia? Maka sahutnya, tiada. Maka sabdanya, kembali oleh kamu bermula yang diziarah itu tiada diberi pahala. Kata Qastalani, bermula tuntut tanya Nabi alaihi salam daripada mereka itu karena ingkar dan cerca atas keluar mereka itu. Dan adapun ziarah mereka itu bagi kubur itu harus bagi yang lain daripada perempuan yang muda itu, selama tiada lazim atas yang demikian itu berhimpun atas kubur itu bagi berbilang-bilang atau mengangkatkan suara. Dan jika ada seperti demikian itu, niscaya haram. Dan menunjukkan bagi demikian itu akan barang yang dikeluar akan dia oleh Bukhari. Berkata ia, telah lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang perempuan yang menangis ia di sisi kubur. Maka bersabda ia, takut olehmu akan Allah dan sabar olehmu. Sahut perempuan itu, jauh olehmu daripada aku, maka bahwasanya engkau tiada kena bala dengan musibahku, dan padahal tiada mengenal oleh
perempuan itu akan Nabi, maka dikata orang itu bahwasanya ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang ia kepada pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiada mendapat ia di sisi Nabi itu orang menunggu pintu. Maka berkata perempuan itu, tiada hamba kenal akan Tuhan hamba, ya Rasulullah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya sesungguhnya bermula sabar itu pada ketika berdampak yang pertama. Maka dipaham daripada hadis ini bahwa sesungguhnya yang menyuruh Nabi akan perempuan itu dengan sabar dan mengira-ngira pahala dan menegah ia akan dia daripada berteriak dan menegah ia akan dia daripada ziarah. Dan telah berkata oleh Qastalani, disunatkan bagi perempuan itu ziarah kubur anbiya dan aulia karena diharapkan akan kebajikan dan berkah. Dan telah berkata oleh Qastalani bahwasanya barang yang datang warid daripada suruh dengan ziarah itu ditanggung atas sunat dengan nisbah bagi laki-laki, dan adapun perempuan yang muda maka zahirnya haram. Telah berkata ia, dan atasnya ditanggung hadis Tirmizi, la'anallahu zawaratil kuburi. Artinya, dilaknatkan Allah akan segala perempuan yang ziarah kubur. Dan telah berkata Qurtubi, ditanggung akan bahwasanya haram itu didirikan atas banyak karena diambil daripada sabdanya zawaratun lil mubalaghati, artinya banyak ziarah. Dan sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegahkan daripada ziarah kubur, kemudian nasahkan, dihapus, kemudian nasahkan, tegah, dan menyuruh ia kemudian daripada demikian itu dengan ziarah, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nuhitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tadhidukum fit dunya wa tadkirukumul akhirah. Artinya adalah aku tegah akan kamu daripada ziarah kubur, maka sekarang ziarah oleh kamu akan dia, bahwasanya menzahid ia akan kamu di dalam dunia dan mengingat ia akan kamu akan akhirat. Hanya sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.